sini saya akan melakukan analisis uji beda atau uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Uji ini dapat digunakan ketika data tidak berdistribusi secara normal atau ketika kelompok-kelompok tidak memiliki ukuran yang sama. Uji ini dinamakan sesuai dengan nama statistik William Kruskal dan Alan Wallis yang mengusulkannya pada tahun 1952. Uji Kruskal-Wallis memiliki beberapa konsep dasar, yang mana uji Kruskal-Wallis merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada suatu perbedaan dari 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis menggunakan skala data berupa data ordinal dan data interval rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi secara normal. Yang selanjutnya, uji Kruskal-Wallis tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA. Langsung saja, di sini saya memiliki sebuah tabulasi data dari penjualan toko A dan toko B dan toko C. Di sini saya menginput datanya dengan memisalkan atau mengasumsikan toko A menjadi 1, toko B 2, dan toko C menjadi 3. Ini tinggal kita copy saja datanya untuk kita masukkan datanya ke aplikasi SPSS. Ini tadi 1. Kita copy. Kita buka aplikasi SPSS kita masukkan datanya. Nah, terus kita ubah di variable view namanya menjadi yang ini kan kita sesuaikan dengan data kita, yang mana ini merupakan toko, yang ini penjualan. Untuk desimalnya kita ganti saja menjadi 0. Itu pula desimal penjualan. Dan untuk value-nya kita ganti, karena kita kan melakukan pemisalan. Tadi angka 1 itu kita misalkan menjadi toko A. Dan untuk 2, tadi kan 2 itu adalah toko B. Dan 3, toko C. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini setelah berubah toko dan penjualan. Nah, kita klik Analyze. Kita ke Descriptive Statistic. Kita pilih yang Explore. Terus, kita masukkan toko itu ke Factor List, penjualan ke Dependent List. Jangan lupa kita klik Plots-nya. Karena kita mau melihat Normality Plot with Test, kita centang Normality Plot with Test. Kita klik Continue, terus OK. Kita tunggu hasil dari data kita. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita hanya perlu melihat pada bagian test of normality-nya saja. Kita lihat nilai signifikansinya dari toko A 0,02, toko B 0,01, dan toko C 0,04. Di sini kriteria dari pengujian tes uji normalitas
memiliki syarat jika value nilai signifikansi P-nya bernilai lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi secara normal. Dan untuk nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya data berdistribusi secara normal. Pada PSS ini, kita lihat nilai signifikansinya kan pada toko A itu 0,002. Jelas lebih kecil dari 0,05. Begitu pula toko B dan toko C. Semuanya memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan jika data tersebut tidak berdistribusi secara normal, maka kita dapat dengan begitu kita harus menganalisis menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Nah, kita tinggal klik saja analyze. Kita pilih yang non-parametric test. Pilih legacy dialog. Pilih K-independent spell. Salah. Di non-parametric test. Legacy dialog. Kita pilih K-independent sample. Terus, masukkan toko di grouping variable dan penjualan kita masukkan test variable. Nah, kita pilih define rank-nya. Kita pilih define rank-nya. Tadi kan kita misalkan itu minimumnya adalah 1. Toko A itu kan 1. Toko B 2. Dan toko C itu 3. Sehingga nilai maksimumnya kan ada 3. Dan minimumnya 1. Sehingga kita klik, kita masukkan ke rank for grouping variabelnya yaitu minimum 1, maksimum 3. Kita continue. Kita klik OK. Dan kita tunggu hasil yang baru. Maka akan muncul hasil data yang baru, yaitu seperti ini. Kita lihat pada tes statistik A, B. Kita hanya perlu melihat assign P significance, yaitu 0,641. Di sini kriteria dari pengujian uji Kruskal-Wallis itu adalah sebagai berikut. Nilai assign P significance jika bernilai lebih kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan yang secara signifikan. Dan jika lebih besar dari 0,05, memiliki atau tidak ada perbedaan yang secara signifikan. Pada data kita, nilai signifikannya itu kan 0,641, di mana 0,641 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya dapat dilihat dari assign P bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0,641, yang artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penjualan toko A, toko B, dan toko C. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, pengujian uji Kruskal-Wallis bisa dilakukan apabila ketiga data tidak berdistribusi secara normal. Maka ada atau cara lain dari uji ANOVA, yaitu uji Kruskal-Wallis. Terima kasih. Saya kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.